Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai PSAK 25. Tetapi tetapi izinkan terlebih dahulu untuk saya mengenalkan diri saya sendiri dan teman saya. Di sini ada teman saya yang bernama Sani Saputra dengan NIM 2023 50 130. Dan ada saya sendiri, Nuka Rahmani dengan NIM 2023 50201. Baik, langsung saja di sini ada tujuan dari PSAK 25 yaitu mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan perlakuan akuntansi, lalu pengungkapan atas perubahan, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Selain ada tujuan juga di sini ada ruang lingkup, ini diterapkan dalam, pertama ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi serta mencatat kebijakan akuntansi, lalu yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi, yang ketiga ada koreksi kesalahan periode sebelumnya. Dampak dari koreksi kesalahan dari sebelumnya dan penyesuaian, retrospektif untuk perubahan kebijakan akuntansi dicatat dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46 yaitu, pajak penghasilan. Langsung saja, kita masuk ke pembahasan yaitu ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Jadi ini, menjelaskan yaitu entitas harus memiliki SAK atau standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk transaksi tersebut, serta mempertimbangkan panduan aplikasinya. Jika tidak ada SAK khusus, manajemen tuh harus mengungkapkan pertimbangan, profesionalnya untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang relevan dan andal. Tujuannya tuh, adalah agar informasi akuntansi yang disajikan tetap berkualitas meskipun tidak diatur secara eksplisit oleh SAK. Lalu yang tadi saya sudah katakan, jika tidak ada SAK khusus, ini manajemen tuh harus menggunakan pertimbangan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan, informasi yang relevan. Ini gunanya tuh untuk mengambil keputusan, pengguna laporan keuangan. Lalu ada andal, yaitu disajikan secara jujur berdasarkan substansi ekonomi, bukan sekedar bentuk hukum. Lalu ada netral, itu tidak, memihak ke siapapun. Lalu ada berdasarkan pertimbangan yang sehat. Terus lengkap dalam hal-hal material, intinya tuh jadi informasi itu harus, bermanfaat dan dapat dipercaya, meskipun tidak ada pedoman SAK yang spesifik. Lalu di sini ada urutan, sumber referensi menentukan kebijakan akuntansi jika tidak ada SAK khusus yang mengatur. Di sini yang pertama ada standar akuntansi terkini, itu yang relevan tentunya dan terbaru. Yang kedua ada literatur akuntansi lain sebagai referensi tambahan. Yang ketiga ada, praktik akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang terakhir, semua itu dibolehkan digunakan asalkan tidak bertentangan dengan SAK atau kerangka dasar, laporan keuangan. Yaitu intinya tuh gunakan sumber yang relevan, dan diakui selama tidak melanggar standar akuntansi yang berlaku. Lanjut selanjutnya tuh di sini ada konsistensi kebijakan, akuntansi. Yaitu, pentingnya, konsistensi, kebijakan akuntansi intinya tuh pertama ada kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan, kondisi yang serupa. Di sini terus ada pengecualian hanya jika PSAK secara khusus mengatur atau mengizinkan pengguna kebijakan yang berbeda untuk kelompok, item tertentu saja. Lalu jika diperbolehkan oleh PSAK, maka kebijakan tersebut harus, tetap dipilih dengan tepat, dan diterapkan secara konsisten dalam kelompokannya masing-masing. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Di sini ada perubahan kebijakan akuntansi sama bukan perubahan kebijakan akuntansi. Jadi yang pertama itu kita bahas, perubahan kebijakan akuntansinya dulu. Di sini, intinya tuh entitas hanya boleh boleh mengubah kebijakan akuntansi jika diwajibkan oleh PSAK atau memberikan, informasi yang lebih relevan dan andal. Ini mengenai dampak transaksi tersebut, transaksi terhadap posisi keuangan, kinerja, atau arus kas, entitas. Lalu di sini yang bukan perubahan kebijakan akuntansi, ini menerapkan kebijakan akuntansi untuk transaksi atau kondisi, baru yang berbeda secara substansi dan sebelumnya. Lalu yang kedua ada penerapan kebijakan untuk kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya atau tidak, material. Contoh khususnya tuh, penilaian awal aset tetap ini, PSAK 16 atau aset tidak berwujud ini PSAK 19 bukan dianggap perubahan kebijakan, menurut PSAK 25. Jadi itu kesimpulannya tuh, perubahan kebijakan akuntansi ini harus dibenarkan secara sah, eee, dan tidak boleh dilakukan sembarangan agar informasi keuangan tetap, dapat dibandingkan dan dipercaya. Lalu ada penerapan perubahan kebijakan akuntansi, di sini tuh, penerapan, perubahan kebijakan akuntansi, tergantung pada 2 hal.
Yang pertama tuh jika diatur dalam ketentuan transisi PSAK, jadi itu ikuti, alur tersebut. Yang kedua, jika tidak diatur atau perubahan dilakukan secara sukarela, ini harus diterapkan secara retrospektif. Apa sih, penerapan retrospektif itu? Yaitu perubahan yang dilakukan seolah-olah kebijakan baru telah diterapkan sejak awal, termasuk, Bukan bukan, sorry. koreksi, pengakuan, Bukan. pengukuran, dan penyajian. Ih, tadi ada notif WA temen gua, monyet, maaf maaf. Di bagian mana lu lagi tadi? Lu cut aja nanti. Ya udah, Bro. Eee, Entar lu, jadi tuh intinya entar lu udah sabar belum? anjing. Kalau misalnya gua udah nggak balas berarti udah. Jadi itu, intinya tuh penerapan perubahan kebijakan akuntansi ini tergantung pada 2 hal. Yang pertama, jika diatur dalam ketentuan transisi PSAK, ikuti, alur tersebut. Lalu yang kedua, jika tidak diatur atau perubahan dilakukan secara sukarela, ini hanya diterapkan secara, retrospektif. Apa sih, penerapan retrospektif itu? Yaitu perubahan yang diterapkan seolah-olah kebijakan baru telah diterapkan sejak awal, termasuk, koreksi pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi masa lalu. Terus ada penyajian kembali retrospektif, ini laporan keuangan disesuaikan sehingga tampak tidak pernah terjadi kesalahan. Tujuannya agar laporan keuangan tetap konsisten dan dapat dibandingkan antar periode. Lalu di sini ada penerapan, retrospektif, mmm, maka entitas harus, menyesuaikan saldo awal, komponen ekuitas untuk, periode penyajian paling awal yang disajikan. Lalu yang kedua ada penyajian data komparatif, untuk, periode sebelumnya, soal itu kebijakan baru sudah berlaku sejak awal. Terus ada keterbatasan penerapan retrospektif, ini tuh, boleh tidak dilakukan jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifiknya per periode atau tidak praktis untuk menghitung dampak, kumulatifnya secara andal. Jadi itu retrospektif ini adalah pendekatan standar kecuali tidak, memungkinkan secara praktis. Lalu di sini selanjutnya ada ketika retrospektif tidak praktis, jika dampak spesifik per periode tidak praktis, dihitung entitas hanya menerapkan kebijakan akuntansi baru sejak awal periode yang memungkinkan, itu bukan dari awal semua periode. Terus menyusun saldo awal ekuitas yang berpengaruh di periode tersebut saja. Lalu yang kedua tuh, jika dampak kumulatif seluruh periode sebelumnya tidak praktis dihitung, maka entitas, menyajikan ulang informasi komparatif secara, prospektif, itu ke depan dimulai dari tanggal paling awal yang memungkinkan secara praktis. Jadi itu kesimpulan tuh, jika retrospektif tidak bisa dilakukan secara penuh, maka, diterapkan sebatas yang praktis, baik untuk satu periode atau kumulatif sajikan secara prospektif, bukan menyusun ulang seluruh laporan masa lalu. Lalu di sini ada pengungkapan penerapan awal. Inti pengumuman dari penerapan awal itu kebijakan akuntansi, yang pertama ada judul PSAK yang menjadi dasar perubahan, yang kedua ada pernyataan bahwa perubahan dilakukan sesuai ketentuan transisi dalam PSAK tersebut, yang ketiga ada sifat perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan, lalu yang kelima ketentuan transisi dapat berdampak, pada periode-periode mendatang, dan sebagai berikut. Lalu tuh jadi kayak ada catatan tambahan ini, laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Jadi tuh kesimpulannya, saat pertama kali menerapkan perubahan kebijakan akuntansi, entitas itu wajib mengungkapkan secara lengkap dasar, dampak, serta alasan jika tidak bisa menerapkan secara penuh untuk, transparansi, kepada pengguna laporan keuangan. Lalu di sini ada pengungkapan perubahan sukarela. Jadi itu inti dari pengungkapan perubahan sukarela ini adalah perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, entitas wajib memberikan informasi yang jelas mengenai alasan, dampak, dan penyajian yang dilakukan agar laporan keuangan tetap transparan dan dapat dipercaya. Lalu ada pengungkapan. Di sini PSAK baru belum efektif, yaitu ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan satu ada fakta tersebut, 2 informasi relevan yang diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut, pada laporan periode awal. Di sini terus ada pengungkapan PSAK baru belum efektif. Yang pertama itu ada judul PSAK baru, yang kedua ada sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi, yang ketiga ada tanggal di mana penerapan PSAK disyaratkan, 4 tanggal di mana entitas berencana untuk, menerapkan PSAK awalnya, dan 5 ada suatu pernyataan tentang apakah terdapat pembahasan mengenai dampak penerapan PSAK atas laporan keuangan, dan yang terakhir ada jika dampak, tidak dapat diketahui, atau diestimasi secara wajar pernyataan atas hal itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita lanjut ke perubahan estimasi akuntansi.
entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Pengakuan prospektif ini, efek perubahan ini estimasi diakui ke depan, yaitu prospektif. Jika pengaruhnya ke aset, liabilitas, atau ekuitas, nilai tercatat disesuaikan di periode saat terjadi perubahan. Penyesuaian mencerminkan info terbaru yang tersedia. Jika pengaruhnya ke laporan laba rugi, hanya periode perubahan jika efeknya terbatas di periode tersebut. Periode perubahan plus periode mendatang jika dampaknya ke beberapa periode. Lalu pengungkapan estimasi akuntansi. Entitas harus mengungkap sifat dan jumlah perubahan estimasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika perubahan berdampak pada periode berjalan, maka pengaruhnya diungkapkan secara eksplisit. Jika perubahan diperkirakan berdampak pada periode mendatang, maka pengaruh masa depan tersebut juga perlu diungkapkan kecuali jika tidak praktis untuk mengestimasinya. Tidak praktis ini berarti data-datanya tidak andal gitu, tidak bisa diandalkan. Lalu kita lanjut ke kesalahannya. Kesalahan ini dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung pertama kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan, posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Selanjutnya kita ke kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu ini adalah kelalaian atau kesalahan dalam mencatat atau menyajikan laporan keuangan untuk satu atau lebih periode sebelumnya. Penyebabnya itu gagal pakai informasi andal yang sudah tersedia saat laporan susun, bisa diperoleh dan digunakan secara rasional. Jadi intinya informasinya sudah ada, plus harusnya bisa dipakai, tapi malah tidak digunakan. Itulah yang jadi kesalahan periode lalu. Lalu kita lanjut ke koreksi kesalahan periode lalu. Koreksi kesalahan material periode lalu, entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan yang pertama itu menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu, sajian di mana kesalahannya terjadi. Atau jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu, sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset liabilitas ekuitas untuk periode lalu, sajian yang paling awal. Ya, selanjutnya keterbatasan penyajian retrospektif. Kesalahan periode lalu dikoreksi secara retrospektif, kecuali jika tidak praktis menentukan dampak per periode, atau dampak kumulatif tidak bisa dihitung jika tidak praktis. Jika tidak praktis ini artinya jika periode spesifik, periode tidak bisa ditentukan. Jadi, sajikan saldo awal aset, liabilitas, ekuitas di periode paling awal yang memungkinkan. Jika dampak kumulatif juga tidak bisa ditentukan, sajikan info komparatif prospektif mulai tanggal paling awal yang bisa. Pengungkapan koreksi kesalahan. Ini ada 4 poin. Yang pertama itu sifat kesalahan periode lalu. Kedua, jumlah koreksi per periode sepanjang praktis. Sepanjang praktis ini dilakukan semaksimal mungkin, selama tidak terlalu memberatkan secara teknis atau biaya. Jumlah koreksi saldo awal pada yang awal pada periode tersebut. Yang keempat ini, jika retrospektif praktis, kapan alasannya? Lalu kita penerapan tidak praktis. Penerapan retrospektif dianggap tidak praktis jika entitas tidak bisa menerapkannya, walau sudah melakukan seluruh upaya rasional. Terjadi jika dampak retrospektif tidak bisa ditentukan secara andal. Yang pertama. Yang kedua ini, dampak harus membuat asumsi atas maksud manajemen masa lalu yang tidak bisa diverifikasi lagi. Yang ketiga, butuh estimasi signifikan, tapi informasi pendukung untuk estimasi tersebut tidak tersedia atau tidak bisa diperoleh. Ini kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada keterangannya, langsung saja dari gambarnya. Dia salahnya ada di persediaan salah catat sebesar 6.500, yang dimana mempengaruhi beban pokok penjualan. Penjualannya 2022 juga HPP-nya tadi 800 dikurangi 6.500 jadi 80.000. Jadi kita tinggal hitungin penjualan kurang beban pokok penjualan, dapat laba sebelum pajak penghasilan, lalu kali 30% dapat pajak penghasilan, lalu dikurangin jadi laba. Ini untuk laporan perubahan ekuitasnya, karena dia labanya 50 sama 16.600, jadi modal saham 1.000, total labanya 20.000, total 20.000 untuk awal 2020. Terus ditambah laba untuk tahun berakhir 30 Desember 2021, tambah 950,
Jadi itu 9450. Itu tambah lagi saat 1 Desember 2022. Itu jadi 16.800. Itu jadi ini laporan perubahan ekuitasnya. Sekarang masuk ke rangkumannya itu HPP naik 6.500. Jadi karena stok awalnya yang dicatat sebelumnya terlalu besar, laba sebelum pajak turun 6.500, penurunan beban pajak penghasilan kali 30%, jadi 1.950 dikurangin, jadi ada penurunan dalam laba sebesar 4.550. Ini juga dari inventory-nya juga 6.500, dikurangin sama penurunan dalam utang pajak penghasilan 1.950, dapat penurunan dalam ekuitas sebesar 4.550. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.